Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibati lil muttaqin. Salli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala al-hadis wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Al-hadis. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Erpendi dan yang saya hormati pula kawan-kawan, alhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar di dunia ini adalah nikmat iman dan Islam. Banyak dan nikmat Tuhan? Banyak. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in ta'uddu ni'matullah la tahsuha. Jikalau engkau menghitungkan nikmatku, kata Allah, maka kamu tidak akan sanggup. Kenapa? Karena nikmat Allah itu sangat banyak. Contohnya, kalau Allah suruh menghitungkan satu nikmatnya saja, contohnya, sanggup tak kita menghitungkan rambut kita ini? Sanggup? Tidak sanggup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Maka sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri, yang tidak bersyukur ke atas nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Amin ya Allah. Salli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat yang pendek tadi, yang singkat tadi, kita kirimkan kepada roh junjungan alam, yakni habibana wa syafi'ina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang tidak dari alam yang penuh dengan kejahilan sampai ke jalan yang penuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan ini. Baik, di sini saya bukan ceramah ya, apapun kultum, tapi saya menyampaikan apa-apa yang saya tahu. Jadi bedakan ceramah dengan saya. Beda. Baik, saya akan menjelaskan suatu hadis. Ini hadis tentang orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang bangkrut atau orang-orang yang rugi di hari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qol atadruna mal muflis, kata Nabi. Nabi itu duduk di para sahabat itu duduk, lalu Nabi bersabda, atadruna al muflis, kata Nabi, tahukah kalian itu siapa orang yang bangkrut? Tahukah kalian siapa itu orang-orang yang rugi di hari kiamat? Nah, lalu Nabi Muhammad, lalu para sahabat menjawab, menurut kami
qala al-muflis qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Orang yang bangkrut itu atau orang yang rugi itu menurut para sahabat yaitu mereka yang tidak memiliki harta benda. Contohnya tidak memiliki uang, tidak memiliki kendaraan atau selainnya. Itu menurut para sahabat. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, faqal innal muflis min ummati yati yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Itu kata Nabi. Orang yang bangkrut atau orang yang rugi itu di hari kiamat, mereka itu dari kalangan umatku. Mereka dari kalangan umatku, dari kalangan umat Nabi Muhammad, datang di hari kiamat dengan membawa amalan solat, amalan puasa, amalan zakat. Mengapa Nabi menyebut hal demikian itu orang-orang yang bangkrut atau orang-orang yang rugi? Solatnya beribuan rakaat, rajin solat sunnah, solat wajib, pokoknya solat yang ada diperintahkan oleh Nabi itu dibuatnya. Mengapa Nabi itu menyebutkan dia itu atau orang tersebut tu orang-orang yang sebagai orang yang bangkrut? Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya lagi, wa ya'ti qad shatamal hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa syaba qaddama hadha wa daraba hadha. Mengapa Nabi menyebutkan orang yang membawa seperti amalan solat, zakat dan yang lain-lain itu sebagai orang yang bangkrut? Mengapa demikian? Ada yang tahu? Okey, sedekahnya banyak, sedekahnya triliunan, zakatnya triliunan, berjutaan, puasanya, apalagi puasanya, puasa Ramadan, puasa sunnah, Senin Khamis, pokoknya apa yang diperintahkan oleh Nabi itu dia tu mengerjakan. Tapi salahnya, apa yang dia lakukan di dunia, mereka suka mengibah orang lain. Ini terutama ya bagi kalangan ibu-ibu. Ibu-ibu kan? Belum. Gibah yang paling kita sering tengok itu ialah di kalangan ibu-ibu. Tengok dikit, wah, tengok itu, apa lagi dia beli tu. Ngibah itu termasuk dosa. Tu ngibah tu apa? Ngato orang. Contoh kau ngato siapa? Ngato Rian kau. Tengok Rian tu. Apalah dia itu. Itu termasuk dosa itu. Jangan mengkekalkan dosa, itu tidak baik ya. Mengkekalkan dosa itu tidak baik. Lalu apa lagi dosanya yang dibawakan? Lalu apa lagi? Wa akala mahaza. Memakan harta benda orang lain. Contoh Syekh. Misalnya ada sekos tak Syekh? Sekos. Berdua dalam kosnya itu nian. Dah ada kan? Misalnya Rohman dengan Rian ni sekos. Lalu nampak baju Rian kau dipakai oleh Rohman. Baju Rian tu tergantung. Misal baju Mbak Meli apa Mbak siapa nama? Tergantung. Lalu dipakai oleh saudara itu tadi. Itu termasuk memakan harta benda orang lain. Apalagi makan nasi. Maksud di sini tanpa izin. Itu termasuk dosa itu. Lalu apa lagi? Menumpah wadaraba wasyafaqadama hadza, menumpah darah orang lain. Beda pendapat, akhirnya beda pendapat menumpahkan darah. Itu yang tidak baik. Dan lagi
apalagi wadaraba mahadha, memukul orang lain. Apa maksud itu? Memukul macam mana? Kawan salah hidak belpok. Kan tiba-tiba tu kalau masuk kelas kan, misalnya tiba-tiba masuk kelas cepak. Apa salah aku kau kabar? Itu termasuk dosa itu. Apa entah salah, apa entah gerangan, tiba-tiba mukul. Apalagi ada salah. Itu yang tidak baik. Apalagi pembunuhan itu sangat berbahaya. Lalu apa lagi? Apa yang dapatnya dari orang ikut dosanya itu? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fayuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa inna faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum. Dosanya orang yang berbuat caiko, yang memukul, yang orang yang membawa amalan zakat, puasa, solat, yang disertai ada dosanya memukul orang lain, memakan harta benda orang lain, kelak di padang mahsyar orang ini, misalnya ada yang dipukulnya tadi, misal Rahman mukul Rian, seluruh amal kebaikan yang ada di Rian tadi diberikan kepada Rahman. Seandainya macam mana amal kebaikan Rian itu habis, lalu apa dosa-dosa Rahman dibagikan kepada Rian, nanggung tak? Kita lah banyak puasa, lah banyak melakukan hal-hal yang baik, sampai di akhirat kelak sia-sia baik. Ya, betul lah tu. Lalu apa hukumnya lagi? Faturihat. Dilanjutkan sabdanya Nabi, faturihat alaihi summa turiha finnar. Lalu orang yang tersebut itu menyerupai itu, yang menyertai dosa itu tadi, yang mengamal kebaikan itu tadi, apa dosanya pula? Dicampakkan ke dalam api neraka Jahannam. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Sia-sia dah amalan perbuatan kita tadi. Ghibah, makan harta benda orang lain, itu termasuk dosa. Jadi dah baik ya kawan-kawan. Jadi dapat kita simpulkan daripada hadis itu, jangan kita melakukanlah hal-hal yang aneh apalagi di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang tidak asing lagi dengan ayatnya, Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Kamu orang beriman tak? Apa tu iman? Percaya dengan apa? Itu kalau anak-anak filsafat tu ditanya-tanya kalau itu apa iman, apa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kata Allah. Ini adalah panggilan. Kalau orang beriman jangan puasa. Ini adalah ayat yang Allah memanggil atau mengajak. Kutiba alaikumusiyam, kata Allah, diwajibkan kamu tu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba di situ itu fi'il dalam ilmu sharaf itu fi'il apa, Pak? Fi'il ayo fi'il majhur ya. Betul tak? Betul. Kutiba katanya diwajibkan atas kamu tu berpuasa. Kutiba alal ladzi, sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelumnya. Ada tak puasa umat sebelum umat Nabi Muhammad? Ada. Puasanya
Nabi Daud. Bahkan kata Nabi Muhammad, seelok-eloknya puasa itu atau sebagus-bagusnya puasa itu puasa Nabi Daud. Betul kan, Mas? Betul. Lalu untuk apa kita tu berpuasa, kata Nabi? Untuk apa, ada yang tahu tak? Untuk apa kita tu berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Lalu ada orang yang puasa tapi tak bertakwa. Ngapa tu? Lalu ada orang tu puasa tapi tetap melakukan maksiat. Contohnya bermetean. Maaf ya, ada yang bermetean, maaf. Lalu apa kalau ada orang puasa itu mereka melakukan hal-hal yang maksiat kepada Allah. Contohnya orang rajin solat, orang rajin sedekah, tapi tidak ada menambah rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu apa? Ada yang tahu? Takwa itu menjalani perintah Allah dengan sepenuh hati dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tersebut? Karena orang yang puasanya, orang tu puasa tapi tetap melakukan hal maksiat. Perlu kita pertanyakan, apakah yang puasanya itu benar atau niatnya salah? Sebaliknya, orang solat, ia rajin solat tapi tetap melakukan maksiat. Itu perlu menanyakan apa niatnya salah, apa rukunnya salah. Baiklah, karena bentar lagi kita nak berbuka juga, kita tutupi dengan kata-kata muqallad atau kata-kata syair bahasa Arab. Utlubul ilmi fala taksal fama abdul khair ala ahli kasal. Tuntutlah ilmu dan jangan bermalas-malas, betapa jauhnya kebaikan bagi orang yang pemalas. Intinya dari syair tersebut, jangan kita bermalas-malas. Baiklah, saya akhiri dengan sebuah pantun. Bulung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan. Doa sekarang. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa quwwatil arwahi abdaya wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil alami wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najati minan nar wa indal hisab. Allahumma fakihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma fakihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma fakihna fid din wa alimna at-ta'wil ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.